Presentasi ini menggunakan sumber referensi dari 3 buah buku. 1. Dengan judul Gambar Teknik karya Giesecke, F. A. Mirchel, A. Spencer, Hill, I. L. Digdon, J. T. Novak, J. E. 2. Dengan judul Manual of Engineering Drawing to British and International Standard, edisi kedua karya Siemens, Maguire, D. Tahun 2004, Elsevier Nunes Chapter 15-16. 3. Dengan judul Machine Drawing karya Narayana, K.L., Kanayah, P. Venkataredi, 2006 edisi ketiga. Sejarah ulir. Ulir adalah sistem untuk menghubungkan atau mengikat sesuatu dengan bentuk mekanisme alur yang melilit di suatu batang poros maupun lubang. Konsep ulir pertama kali muncul pada Archimedes, matematikawan abad ketiga sebelum Masehi dan mendesain beberapa pirati sederhana menggunakan prinsip sekrup. Pada abad pertama sebelum Masehi, sekrup merupakan unsur yang lazim tetapi masih dipotong kasar dari kayu atau dikikir dengan tangan pada poros logam. Pada abad ke-16 Leonardo da Vinci menciptakan sketsa yang menunjukkan bagaimana memotong ulir sekrup dengan mesin. Standarisasi ulir. Pada 1841 Sir Whitworth mulai memperjuangkan ulir sekrup standar, dan setelah itu ulir Whitworth diterima di seluruh dunia. Pada 1854 Amerika Serikat mengadopsi ulir yang disarankan Sellers dari Philadelphia, tetapi Moore William Sellers tidak dapat dipasang pada ulir Whitworth. Pada 1940 misi International Organization for Standardization, ISO, dibentuk untuk membuat sistem internasional untuk ulir sekrup metrik. Bagian-bagian ulir. 1. Ulir sekrup, puncak berpenampang dalam bentuk heliks pada permukaan dalam atau luar suatu silinder. 2. Ulir luar, ulir pada bagian luar seperti pada poros. 3. Ulir dalam, ulir pada bagian dalam seperti pada lubang. 4. Diameter mayor, diameter terbesar ulir sekrup untuk luar dan dalam. 5. Diameter minor, diameter terkecil ulir sekrup berlaku untuk luar dan dalam. 6. Pitch jarak bagi, jarak puncak antar ulir. 7. Diameter pitch, diameter jarak bagi, diameter yang berada di antara diameter mayor dan diameter minor. 8. Thread sudut ulir, sudut yang diapit di antara sisi-sisi ulir dalam bidang yang melalui sumbu sekrupnya. 9. Crest puncak, permukaan atas yang menghubungkan kedua sisi ulir. 10. Root akar, permukaan bawah yang menghubungkan sisi-sisi dua ulir yang bersebelahan. 11. Flank sisi, permukaan ulir yang menghubungkan puncak dan akar. 12. Sumbu ulir, garis sumbu memanjang melalui sekrup. 13. Kedalaman ulir, jarak antara puncak dan akar ulir yang diukur normal terhadap sumbunya. 14. Bentuk ulir, penampang ulir yang dipotong oleh bidang melalui sumbunya. 15. Seri ulir, jumlah standar ulir per inci untuk beragam diameter. Desain ulir. Secara umum desain ulir terbagi menjadi dua, yaitu ulir kanan dan ulir kiri. Ulir sekrup biasa disebut ulir tangan kanan atau ulir tangan kiri, tergantung arah heliksnya. Ulir tangan kanan adalah ulir yang masuk ke dalam mur jika diputar searah jarum jam, dan ulir tangan kiri adalah ulir yang masuk ke dalam jika diputar berlawanan arah jarum jam. Singkatan LH atau left hand digunakan untuk menunjukkan ulir tangan kiri. Kecuali dinyatakan sebaliknya, sebuah ulir harus dianggap sebagai ulir tangan kanan. Seperti pada gambar 5.5 mengilustrasikan bentuk ulir tangan kanan dan ulir tangan kiri. Bentuk ulir sekrup. Beragam bentuk ulir yang umum digunakan untuk mengikat elemen mesin dan untuk menyetel elemen mesin dengan acuan yang sama satu sama lain. Di antaranya sebagai berikut. 1. Ulir tajam V60 derajat. 2. Ulir American National. 3. Ulir Unified. 4. Ulir metrik. 5. Ulir persegi. 6. Ulir Acme. 7. Ulir Standard Whitworth. 8. Ulir bulat. 9. Ulir gergaji atau buttress straight. Untuk gambar ulir tajam V60 derajat bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian di sini ada ulir American National dan gambar sebagai berikut. Bentuk ulir sekrup. Ulir Unified triads. Ulir sekrup bisa disebut ulir tangan kanan atau ulir tangan kiri, tergantung pada sistem ulir sekrup terpadu yang diperkenalkan oleh Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat untuk menyediakan ulir standar umum yang digunakan oleh ketiga negara tersebut.
Organisasi Internasional, ISO, merekomendasikan sistem ini sebagai sistem internasional ulir sekrup dalam satuan inci, paralel dengan sistem serupa dalam satuan metrik. Kedua sistem ini menggunakan bentuk profil ulir yang serupa yang pada dasarnya diilustrasikan pada gambar 15.14 di samping. Selanjutnya di sini ada gambar bentuk ulir metrik. Kemudian di sini ada bentuk ulir persegi dan gambar sebagai berikut. Selanjutnya ada bentuk ulir ACME. Bentuk ulir sekrup. Ulir Standard Whitworth. Ulir Whitworth. Bentuk umum ulir yang ditunjukkan telah digunakan pada ulir BSW, British Standard Whitworth, dalam bentuk halus sebagai ulir BSF, British Standard Fine, dan sebagai ulir pipa pada ulir BSP, British Standard Pipe. Selanjutnya di sini ada gambar dan bentuk ulir bulat. Dan yang terakhir ada bentuk ulir gergaji atau buttress triads. Menggambar rinci ulir luar. Ulir metrik, ulir Unified dan American National. Tarik garis sumbu dan lukis panjang diameter mayornya, GBR 13/10A. 1. Carilah jumlah ulir per inci dan jarak bagi antar puncak ulir. Buatlah kemiringan ulirnya dengan menyimpangkan garis condong 1/2 P untuk ulir tunggal dan P untuk ulir ganda. Ulir luar kanan garis condong ke atas kiri dan ulir luar kiri garis condong ke atas kanan. 2. Dari titik pitch ini, tarik garis puncak dengan garis condong. Garis harus berupa garis hitam dan halus. 3. Gambar V 60 derajat tebal. V ini harus tegak yaitu tidak bersandar pada ulirnya. 4. Tarik garis-garis akar yang hitam serentak, garis-garis ini tidak akan sejajar dengan garis-garis puncak. 5. Apabila ujung tepi dimiringkan, chamfer, biasanya 45 derajat terhadap ujung poros, kadang-kadang 30 derajat. Menggambar rinci ulir dalam. Ulir metrik, ulir Unified dan American National. Gambar di atas adalah langkah-langkah menggambar rinci ulir dalam, langkahnya sama dengan menggambar ulir luar. Carilah jumlah ulir per inci dan jarak bagi antar puncak ulir. Buatlah kemiringan ulirnya dengan menyimpangkan garis condong 1/2 P untuk ulir tunggal dan P untuk ulir ganda, ulir dalam kanan, garis condong ke atas kanan seperti pada gambar 13.11 E sampai F, dan ulir dalam kiri, garis condong ke atas kiri. Perhatikan gambar 13.11 A sampai C. Menggambar rinci ulir persegi luar. 1. Tarik garis sumbu dan lukis panjang diameter mayornya seperti pada gambar 13.12 A. 2. Dari titik P per 2 di garis bagian atas ini, tariklah garis-garis agak tipis seperti ditunjukkan pada gambar 13.12 B. Tarik garis-garis penuntun akhir dengan membuat kedalaman P per 2. 3. Tarik garis sejajar tampak tepi belakang ulir bisa dilihat pada gambar 13.12 C. 4. Tarik garis sejajar tampak untuk akar seperti pada gambar 13.12 D di samping. Perhatikan rincian yang diperbesar pada gambar 13.12 G. 5. Pertebal garis-garisnya gambar 13.12 E. Semua garis harus tipis dan hitam. Menggambar rinci ulir persegi dalam. Konstruksi ulir dalam sama dengan seperti pada gambar 13.14. Perhatikan bahwa garis-garis ulir yang menyajikan paruhan belakang ulir dalam, karena ulirnya dipotong, condong dalam arah yang berlawanan dengan garis-garis ulir pada sisi depan sekrupnya. Langkah-langkah gambar ulir persegi dalam tunggal yang dipotong ditunjukkan pada gambar 13.14 di samping. Perhatikan pada gambar 13.14 B bahwa puncaknya digambar berlawanan dengan akar. Ini berlaku untuk ulir tunggal dan ulir tripel. Untuk ulir ganda atau ulir quadruple, puncaknya berlawanan dengan puncak. Dengan demikian, konstruksi pada gambar 13.14 A dan gambar 13.14 B sama untuk sembarang ulir majemuk. Perbedaannya tampak pada gambar 13.14 C, di mana ulir dan ruang dibedakan dan dibuatkan kerangkanya. Ulir dalam yang sama ditunjukkan pada elevasi pandangan luar seperti pada gambar 13.14 E. Profil ulirnya digambar pada kedudukan normalnya, tetapi dengan garis-garis tak tampak, dan garis-garis condongnya dihilangkan untuk menyederhanakannya. Pandangan ujung ulir dalam yang sama ditunjukkan pada gambar 13.14 F. Perhatikan lingkaran tak tampak dan lingkaran tebal berlawanan pandangan dengan ujung poros. Menggambar rinci, ulir ACME. 1. Tarik garis sumbu dan lukis panjang diameter mayor ulirnya dan tentukan P dengan membagi 1 dengan jumlah ulir per inci.
2. Pada garis konstruksi tengah buatlah ruang paper 2 dan buat skala langsung misal paper 2/10. 3. Melalui titik-titik yang berselang-seling, tarik konstruksi untuk sisi-sisi ulirnya tarik garis. 4. Untuk ulir tunggal dan triple, puncak berlawanan dengan akar, sementara ulir ganda dan quadruple puncak berlawanan dengan puncak. Garis dengan tebal di bagian atas dan bawah ulirnya. 5. Tarik garis-garis puncak sejajar dan tebalkan sekaligus. 6. Tarik garis-garis sejajar, tebalkan sekaligus dan tebalkan profil ulirnya, semua garis harus tipis dan hitam. Selanjutnya menggambar lambang ulir sederhana dan lambang skematik. Penggambaran lambang ulir terbagi menjadi 2. 1. Lambang yang disederhanakan. 2. Lambang skematik. Menggambar lambang ulir sederhana. Perhatikan data dalam tabel, di situ terdapat data untuk diameter mayor, kedalaman dan jarak bagi. Gambar yang bagian atas adalah langkah-langkah menggambar lambang ulir luar yang disederhanakan. Gambar yang bagian bawah adalah langkah-langkah menggambar lambang ulir dalam yang disederhanakan. Di bawah ini adalah cara menggambar lambang skematik. Coba diperhatikan, gambar yang bagian atas adalah langkah-langkah menggambar lambang skematik ulir luar. Dan gambar yang bagian bawah adalah langkah-langkah menggambar lambang skematik ulir dalam. Lambang skematik. Ulir persegi square triad fig. 5. 9 Illustrates the schematic representation of square triads. Kemudian ada spesifikasi ulir. Contoh spesifikasi ulir metrik. Contoh spesifikasi untuk ulir metrik bisa dinyatakan seperti ini. M10X1 5, 6 gram. M10, diameter nominal 10 mm. 1, 5, pitch 1, 5 mm. 6 gram, kelas toleransi untuk ulir. Eksternal. Contoh spesifikasi ulir WNC. 1 April 20 WNC 2A. 1/4. Diameter nominal pukul 0,25 inci. 20 ulir per inci, pitch. WNC. Unified National Coarse. Red. 2A. Kelas toleransi untuk ulir. Eksternal. Notasi tambahan. LH. Menunjukkan ulir kiri. Misalnya, M10X1 5 LH. Fine Thread. Misalnya, UNF, untuk Unified National Fine Threads. Fastener. Pengencang, fastener, merupakan sebuah produk yang digunakan dalam proses perakitan untuk mengencangkan atau menggabungkan bagian-bagian yang berbeda sehingga dapat tersambung menjadi satu bagian. Baut dan mur adalah salah satu jenis fastener yang paling sering digunakan dalam proses perakitan mesin. Baut, bolt. Jenis-jenis baut berdasarkan penggunaannya. Baut penjepit, GBR pukul 13.22. Baut biasa, baut tembus, A. Baut tanam, B. Baut tape, C. Hexagonal and square head bolt, Fig pukul 5.15. Square headed bolt with square neck. Fig pukul 5.18. T-head bolt with square neck, Fig pukul 5.19. Hook bolt, Fig pukul 5.20. Eye bolt, Fig pukul 5.21. Stud bolt or stud, Fig pukul 5.22. Foundation bolt. Cara membuat gambar baut biasa. A. Baut dan mur kepada segi 6 yang belum selesai. B. Baut, sekrup tutup, kepada segi 6 yang selesai. C. Baut dan mur kepada persegi yang belum selesai. Cara membuat gambar baut kepala segi 6. Gambar 13.28, langkah-langkah dalam menggambar. A. Baut, sekrup tutup, kepala segi 6 yang diberi pengerjaan akhir dan mur segi 6, dan B. Baut kepala persegi dan mur persegi. Selanjutnya, gambar 13.22, langkah-langkah dalam menggambar baut kepala persegi dan mur persegi. Mur atau NUT. Bagian-bagian dari mur atau nut. Major or nominal diameter of bolt D, thickness of nut, TD, width of the nut across flats, W1.5D plus 3 mm. Radius of chamfer R, R2D, figure 5.44 illustrates the method of drawing views of a square nut, into orientation. Bentuk lain mur nut. Flanged nut, A. Cap nut, B. Dome nut, C. Capstan nut, D. Slotted or ring nut, E.
Wingnut, F.